Haleluya, salam saudara-saudara. Masih dalam suasana Paskah, saya akan berbicara dengan judul Allah yang benar tidak dikenal dunia. Yohanes 17 ayat 25 sampai 26, ya Bapa yang adil. Memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi Aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku, dan Aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan Aku akan memberitahukannya supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan Aku di dalam mereka. Saudara, Yesus adalah utusan. Dia adalah firman yang hidup, kata-kata dan ucapan dari Allah. Allah itu tidak dikenal dan Allah itu bisu tanpa Yesus. Itu sebabnya Yesus diutus untuk menyampaikan pembicaraan Tuhan. Dialah pembicara, dialah Allah itu sendiri. Di dalam dunia ini sukar untuk membedakan mana yang asli dan mana yang palsu, mana yang benar dan mana yang salah. Sukar dibedakan karena bentuknya sama, ibarat kandungan dan ibarat jagung dan ilalang atau gandum dan ilalang. Sukar dibedakan. Lagian pula menanam gandum tumbuh ilalang. Begitu juga dalam kehidupan rohani, manusia menciptakan Allah dalam dirinya. Manusia menciptakan kesombongannya karena harta, kekayaan, dan karena kesombongan itu terus dipertahankan oleh manusia. Sehingga mereka tidak mengenal Allah yang adil dan benar. Jika kita tidak mengenal Allah yang adil dan benar, maka kita lebih rendah daripada makhluk yang lain. Itu saudara-saudara. Yesaya 1 ayat 3-4, lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Dan Allah yang adil dan benar perlu dikenal hanyalah dalam Yesus Kristus. Tidak ada Allah yang lain. Itulah sebabnya Paulus bertanya di dalam Roma 3 ayat 29, adakah Allah Israel sama dengan Allah bangsa-bangsa lain? Sama, saudara-saudara. Tetapi yang membedakan itu adalah kebenaran dan pengenalan akan Allah yang benar. Itu apa yang kalian tidak kenal dan apa yang kalian tidak mengenalnya Allah yang benar, itu yang selalu saya khutbahkan dengan mengutip tentu Alkitab. Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Jadi sebelum segala sesuatu ini diciptakan, kemuliaan itu sudah disiapkan kepada Yesus Kristus, satu-satunya manusia yang luar biasa, dan sekarang bersama duduk di sebelah kanan Allah. Pekerjaan apa, kemuliaan apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah penyelamatan, penebusan di atas kayu salib.
Itu yang tidak dikenal oleh dunia ini. Nanti dia bertanya, masa untuk menebus manusia harus dengan disalibkan? Keterlaluan dong Allah itu. Nah, itu kata-kata mereka seperti ya para mualaf kacau itu, saudara-saudara. 4. Oh, 4. Belum 1 aja ini sudah mau bilang 4. Manusia tidak memiliki statusnya kalau tidak mengenal Allah yang benar. Nah, ini status dan kehormatan itu. Itu yang membedakan Anda dengan yang lain. Dan itu juga mungkin yang membedakan saya dengan hamba Tuhan yang lain. Pasti tidak sama, saudara-saudara. Hanya mengenal Allah. Dalam Yesus Kristuslah kita memiliki status sebagai anak. Dan ia menjadi Bapa bagi kita, yaitu Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, nama Yesus. Itu sebabnya kita harus mengenal Allah yang benar. Kenapa? Karena kita akan ditentukan, kita akan menjadi anak. Namanya anak. Mana ada nggak anak yang tidak dimarahi oleh orang tuanya? Atau ada nggak anak yang lebih disayangi daripada yang lain? Ada semuanya. Walaupun kita anak, tetapi kita bangga. Nah, orang-orang ini harus memiliki kasih Bapa. Kita harus mengenal Bapa itu sendiri, sehingga kita menjadi anak. Sebagai Bapa, ia memelihara, ia melindungi, ia menyelamatkan, dan menyertai. Immanuel, Allah beserta kita. 2. Pengenalan akan Allah yang benar adalah dasar reformasi diri kita. Mereformasi diri kita ini seluruhnya. Saya dibaptis. Saya sudah menerima resiko baptis itu. Apa yang akan terjadi pada saya itu? Terserah Engkau Tuhan, Engkaulah segalanya. Kita tidak dapat mengasihi Allah yang tidak kita kenal. Matius 22 ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kasihi Dia dengan segenap kekuatanmu. Jangan mundur. Dan kita tidak dapat melayani Tuhan yang tidak kita kenal. Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini ada lagunya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, itu ada. Ya, bisa ingat lagu sepotong-sepotong. Sudah syukur. Saudara, kita tidak akan setia kepada Allah yang tidak kita kenal. Wahyu 2 ayat 10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. 3. Kita mengenal, mengasihi, melayani, dan setia kepada Allah melalui pengenalan kita akan Yesus Kristus. Apakah Pendeta Saifuddin Ibrahim mengenal Yesus? Saya sangat mengenalnya. Saya merasakan denyut jantung Tuhan. Merasakan penderitaan yang luar biasa. Saudara, melalui Roh Kudus kita mengenal Dia.
Yohanes 15 ayat 14-15, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Dan pendengaran itu sejak sebelum dunia ini diciptakan sudah bersama Yesus Kristus itu, karena dia dari sana datang ke dunia, dari kaya menjadi miskin karena kita. Masa dengan penderitaan segini saja tidak mampu ditahan? Apalagi saya dirayu loh saudara-saudara untuk masuk lagi agama itu, tapi ogah, saya tetap akan setia sampai mati. Melalui iman, itulah yang akan membuat kita mengerti dan mengenal Tuhan. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi iman dan percaya itu karena pengorbanan Yesus Kristus kepada kita ini, maka kita selamat. Dan melalui penyerahan diri, aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Filipi 1 ayat 15 dan seterusnya. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Jadi mau mengatakan jemaat Filipi ini pelit, karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah Bapa kita selama-lamanya. Amin. Jadi saudara-saudara jangan pelit untuk berkorban. Entah jemaat di Filipi, di Roma, di Tesalonika, di Korintus. Intinya Paulus tetap memuji, tetapi bukan mengharapkan harta dunia dan kekayaan itu. Kita nggak tahu lagi emas yang dipegang, yang disimpan oleh Paulus sekarang ini mana. Kita juga nggak tahu emas permata yang disimpan oleh murid-murid juga tidak tahu satu pun kemana sekarang ini, saudara-saudara. Jadi menutup renungan akhir sekarang ini, saya kutip satu ayat Kisah Para Rasul 17 ayat 23. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku berjumpa juga dengan sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitahukan kepadamu. Saudara-saudara, itulah yang saya ceritakan. Mungkin Anda menemukan saya kasar ataupun berbahasa hanya ngupas Islam. Apakah itu tidak berbahaya? Tidak ada bahaya. Tapi semua ada risikonya. Terima kasih saudara-saudaraku sudah menonton.
like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.